Dengan aplikasi Biosaka, hasil ubinan per hektar yang telah kami lakukan telah menghasilkan 10,42 ton gabah kering panen. Biosaka menjadi salah satu oase bagi petani untuk dapat bertani secara efektif dan efisien. Panen padi Nusantara dengan aplikasi Biosaka kali ini dilaksanakan untuk memastikan kondisi stok pangan aman dan panen menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul dapat mencapai kemandirian pangan. Kewajiban kita semua membuat pertanian makin baik, makin maju, makin mandiri, makin modern. Kewajiban kita lebih khusus bagi jajaran pemerintahan dan aparatur negara. Kewajiban Bapak. Dulu tidak ada pupuk kimia dan kita juga bisa hidup, bisa jalan. Pupuk itu dibutuhkan memang untuk meningkatkan produktivitas ya. Tapi pupuk juga harus seimbang dengan berbagai organik lain yang ada dalam alam yang harus terjaga. Kalau pakai kimia semua, ini juga bersoal. Sama juga kalau kita makan obat terus, obat kimia, ya ginjal kita bisa kena, lambung kita bisa kena. Oleh karena itu, apa yang dipraktekkan hari ini melalui Biosaka adalah bagian-bagian dari alternatif. Nah, salah satunya kearifan lokal yang kita coba. Bantul mau menjadi wilayah wilayah utama. Biosaka, saya senang Pak Bupati, ini terobosanmu, dan harus bisa menjadi. Saya hari ini secara resmi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim menyatakan Bantul sebagai kabupaten pertama dan utama di dalam rangka penerapan Biosaka dalam pertanian pangan yang ada. Masukkan rumputnya dalam ember, kemudian mulai diremas-remas dan diputar ke kiri airnya, dan insya Allah dalam 15 menit dia akan menjadi Biosaka. Sekarang ini sebelum diputar hanya kurang lebih 100, kurang lebih ya di bawah 100. Dia punya ukuran apa namanya? PDS. Pada terlebutnya itu kurang dari 100, tapi kalau kita sudah putar-putar ini, saya pernah dapat sampai 700. Oleh karena itu, mari kita putar dan selalu berputar ke kiri Bapak, sesuai arah perputaran di Ka'bah itu. Tawaf ya, perputaran tawaf di Ka'bah. Dengan demikian, kita berharap dengan doa-doa kita ini bisa mencapai fertilizer atau katakanlah perangsang sel yang bisa membantu pupuk kimia hanya 50%, tetapi mampu efektif lebih besar. Ya, kita tetap juga mengatakan bahwa kita butuh pupuk kimia, tetapi tidak sebesar yang seperti apa yang ada. Karena terlalu besar juga membuat kesuburan tanah jadi persoalan. Izin Bapak Menteri dan menyampaikan sesuai petunjuk Bapak Menteri tadi, manfaat dari penggunaan Biosaka. Satu, lahan yang di aplikasi Biosaka semakin subur. Itu yang pertama. Yang kedua, hama penyakit menjadi minimal atau sedikit. Yang ketiga, Biosaka ini gratis, buatan sendiri, bukan barang pabrikan, tidak dijual belikan, bukan proyek, tetapi pemberdayaan petani, petanam membuat sendiri. Dan berikutnya, efisien penggunaan pupuk kimia sintetis hingga 50% sebagaimana disampaikan Bapak Menteri tadi. Yang berikutnya, produksinya lebih bagus dan akhirnya income dompet petani akan meningkat. Dan izin lapor Bapak Menteri, perkembangan yang kami data saat ini lewat data online yang sudah masuk kami rekap, Biosaka ini sudah berjalan di 201 kabupaten, lebih dari ribuan petani dan luasnya seluas 79.000 hektar. Muri mencatat rekor dunia untuk rekor sebagai pemakasa, yaitu pertama, Menteri Pertanian Republik Indonesia Profesor Dr. Syahrul Yassin Limpo. Dan yang kedua, panen padi terluas hasil aplikasi Biosaka dipersembahkan kepada Bupati Bantul
Haji Abdul Halim Muslih. Viva Indonesia! Ini merupakan penerima dari KUR Bank BNI untuk Combine Harvester. Rumput tersebut menerima sinyal dari lingkungannya dan sinyalnya itu adalah sinyal yang berat yang membuat dia bunuh. Sekarang Mas Ansar mengambil sinyal itu dari kimia disemprotkan pada tanaman sehingga tanaman itu berkelakuan seperti rumput yang kuat, yang sehat dengan potensial sel. Hanya manusia dengan potensi sel Nuswantara yang mampu menghasilkan pangan Nuswantara. Kita semua aslinya adalah Nuswantara. Saatnya kembali Indonesia menjadi center harmoni dunia. Nuswantara, Viva Republik Indonesia! Marilah kita rawat alam ini dengan satu gerakan. Selamatkan alam dengan kembali ke alam yang sudah ada. Seperti rumput yang terus tumbuh. Meskipun kita tidak peduli, meskipun kita injak-injak ribuan rumput yang ada di bawah tenda ini, dia besok tetap tumbuh hidup. Itulah harapan filosofi dari rumput, dari gerakan selamatkan alam kembali ke alam. Jangan hanya mengejar produksi produktivitas. Yang kedua, tolong kejar efisiensi biaya. Yang ketiga, pertanian harus ramah lingkungan berkelanjutan. Dan yang keempat, pendapatan petani, kesejahteraan petani harus ditingkatkan. 4 hal itulah yang akan dicapai sehingga visi jangka panjang juga akan tercapai dengan baik. Terima kasih.